Gunung tidak hanya menyimpan keindahan dan ketenangan, tapi juga rahasia yang tak selalu bisa diterima oleh logika manusia. Setiap jalur pendakian, setiap batu besar yang dilalui, dan setiap aliran air yang terdengar merdu bisa jadi saksi bisu dari sesuatu yang jauh lebih tua dari peradaban kita. Di antara banyak tempat wisata alam di Tanah Jawa, Curug Gendang adalah salah satu yang dianggap istimewa. Terletak di jalur tersembunyi, curug ini disebut-sebut memiliki suara air yang menyerupai dentuman alat musik gendang, sehingga masyarakat sekitar menamainya demikian. Banyak pendaki yang datang untuk menyaksikan pesonanya, berkemah di sekitar area air terjun, dan pulang membawa kenangan indah. Beberapa cerita beredar dari mulut ke mulut tentang pendaki yang hilang secara misterius, tentang suara wanita menangis di malam hari, dan tentang sesosok bayangan hitam yang berdiri di tengah air terjun ketika semua orang tertidur. Tapi tentu saja, tidak semua orang percaya, terutama para pendaki muda yang penuh semangat dan rasa ingin tahu. Mereka hanya ingin bersenang-senang, menikmati alam, dan merekam momen untuk media sosial. Namun, cerita ini baru dimulai. Kisah Curug Gendang. Kelima sahabat itu memulai pendakian mereka dengan semangat. Hari itu cerah, angin sejuk menyapa langkah mereka yang menyusuri jalur gunung menuju Curug Gendang. Di antara mereka, Dimas, Reza, Yudi, Winda, dan Lela. Semuanya berusia 20-an dan sudah sering naik gunung bersama. Perjalanan mereka penuh canda tawa, berfoto, dan saling ejek ringan khas anak muda. Sesekali mereka beristirahat di batu besar atau warung kecil yang berada di pertengahan jalur. Warga sekitar sempat memperingatkan agar tidak bertingkah macam-macam di Curug Gendang. Tapi mereka hanya tersenyum dan mengangguk, menganggap itu bagian dari mitos biasa. Siang menjelang sore, mereka akhirnya tiba di Curug Gendang. Suara gemuruh air, kabut tipis yang menyelimuti sekitarnya, dan pantulan cahaya dari dinding batu membuat tempat itu tampak magis. Mereka berfoto, makan bersama, dan memasang tenda tidak jauh dari air terjun. Menjelang sore, Dimas mengajak yang lain untuk berenang. Suasananya hangat dan menyenangkan. Lela, Winda, dan 2 pria lainnya ikut menyelam, tertawa, dan bermain air. Tapi setelah semua naik ke tepi curug, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Hanya 4 orang yang muncul dari air. Reza tidak pernah muncul dari air. Awalnya mereka berpikir Reza hanya bercanda atau bersembunyi. Tapi waktu terus berjalan, dan Reza tetap tidak muncul. Mereka panik. Mencari di sekitar, menyelam bergantian, berteriak-teriak memanggil namanya, namun tak ada jawaban. Langit mulai gelap. Hutan di sekeliling mereka seperti menutup perlahan. Suara curug terdengar lebih berat, lebih dalam. Malam pun tiba. Saat mereka berkumpul di tenda dengan penuh kecemasan, angin dingin berembus, suara-suara aneh muncul dari balik pepohonan. Winda melihat sosok wanita berjubah hitam berdiri di balik kabut. Rambutnya panjang menjuntai sampai ke tanah. Sosok itu menatap mereka, tapi matanya tak terlihat. Lela melihat makhluk tinggi besar melintas di balik pohon. Tubuhnya setinggi 2 kali lipat pohon pinus. Mereka berempat akhirnya memutuskan kabur, menuruni jalur pendakian dengan sekuat tenaga. Dimas nyaris terjatuh di tikungan batu. Lela menjerit karena mendengar suara Reza memanggil dari dalam air, meski mereka sudah jauh dari curug. Fajar menyingjing. Mereka sampai di sebuah kampung kecil di kaki gunung. Warga langsung menolong mereka, memberi selimut dan makanan. Setelah mendengar cerita mereka, beberapa warga membawa mereka ke kepala kampung, seorang pria tua bijak yang dikenal sebagai Mbah Kalim. Mbah Kalim mendengar kisah mereka dengan seksama. Lalu ia bertanya pelan, "Apa yang kalian lakukan di curug itu? Apakah kalian melanggar pantangan?" Awalnya tak ada yang bicara, tapi Lela menangis. Ia mengaku bahwa dirinya dan Reza sempat melakukan perbuatan asusila di balik batu besar dekat air terjun.
Winda dengan wajah pucat juga mengaku telah membuang pembalutnya di dekat aliran air. Mbah Kalim terdiam lama, wajahnya keras. Ia berkata bahwa mereka telah menodai tempat yang dianggap keramat oleh para leluhur. Air curug itu dipercaya dijaga oleh makhluk halus dan tak boleh dinodai oleh darah maupun nafsu. Malam itu, Mbah Kalim memimpin doa dan ritual kecil di depan warga dan tim SAR. Mereka naik kembali ke curug dengan membawa sesajen dan air bunga. Saat ritual berlangsung, dari balik kabut tipis, muncul bayangan di dasar air. Tubuh Reza perlahan naik ke permukaan, tersangkut di akar pohon di bawah air terjun. Tubuhnya utuh, tapi sudah terbujur kaku. Jenazah Reza segera dievakuasi. Tangis pecah dan rasa bersalah menghantui semua yang masih hidup. Sejak hari itu, Curug Gendang kembali diselimuti mitos dan larangan. Tak sembarangan orang boleh berkemah, apalagi mandi sembarangan. Untuk kalian yang suka berpetualang ke tempat-tempat alami, ingat, keindahan alam seringkali disertai aturan tak tertulis. Hormatilah tempat yang kau kunjungi. Jangan sembarangan, karena ada yang lebih tua dan lebih kuat yang tinggal di sana. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika kalian suka cerita misteri seperti ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. SDB Art AI undur diri. Bye-bye.